Pak siapa? Dari SMK 2 Pengasih. Pak, Bapak guru BP kan? Ini ngetes saya ya. Oh enggak Pak, saya biasa aja. Oke. Saya hanya sering dengan anak Mas kok ya jajaran kaya ngene kok golek sing manfaat kepiye Mas ngomong gak sih kok nanti iman mata kamu akhirnya. Bapak sudah tanya yang main game itu dia punya akun enggak? Oh ya. Nah, kuncinya di situ Pak. Begini, ketika anak itu punya akun, ya ngegame, itu jangan sepele kan Pak. Ternyata saya punya riset Pak, riset ilmiah berarti Pak. Saya muat di jurnal. Ternyata anak yang main game itu, menurut riset saya loh Pak, kecerdasannya naik loh Pak, tinggi loh Pak. Kenapa? Di sini ada simulasi maya bahwa ketika main game itu dia harus sehat, dia harus punya strategi yang baik. Nah, untuk bisa itu yang dilakukan biasanya si antaranya adalah melihat akun-akun YouTube yang lain bagaimana untuk menang caranya. Nah, bisa jadi yang Bapak Persani itu adalah melihat strategi bagaimana bisa menang dengan melihat itu Pak. Satu. Kedua Pak, ada anak-anak yang kemudian dengan main game itu dia mendapatkan penghasilan Pak. Dengan penghasilan, tapi yang saya katakan jika duit, salah satu cirinya jika duit wong tuan itu nggak mau. Satu, dua itu Pak. Nah, yang ketiga Pak, pertanyaannya begini, saya tanya balik. Bagaimana caranya yang muslim insya Allah ngerti gitu. Bagaimana caranya menghilangkan yang batil? Bagaimana? Kita munculkan yang hak. Jadi kalau bapak ibu pengen ben mereka, kan anak-anak kita udah pakai ini, udah nggak bisa rahasia lagi lah. Coba kalau ditanya, putrane penjenengan atau cucunya penjenengan, nek dikai handphone anyar lebih cepat belajarnya putune atau jenengan? Sudah kan, bisa kan? Tidak ada cara. Jenengan nek larang-larang, padha karo penjenengan ngeden ora ning gunane Bapak Ibu. Cara yang terhebatnya adalah munculkan di sini konten yang baik, ya, pendidikan yang baik, aplikasi yang baik agar mereka beralih ke situ. Penjenengan kelarang itu wis to, kemungkinan persentasenya mungkin misalnya guru BP, guru BK iso stres dhewe. Sesuk mati. Wah iyalah. Wong ngegeng terus di sini nih kok. Kita ngegeng kayak gitu tuh rene gunane. Kelarang-kelarang gunane. Maka yang elegan itu sekali lagi kita munculkan di sini adalah konten-konten yang positif, yang produktif, yang bermanfaat. Itu yang saya lakukan, Pak. Sehingga apa? Dia melihat ini, banyak sekali yang konten positif ini. Ini bermanfaat untuk pelajaran. Oh, ini bagus ini. Begitu. Itu Pak tipsnya Pak. Sementara. Bagaimana Pak? Puas belum Pak? Oke. Padahal saya bukan alat pemuas loh Pak. Lagi monggo. Pak Eko dicatat. Silakan lagi. Baik Pak. Untuk mengikuti OJT di tempat Bapak itu membutuhkan waktu berapa lama Pak? Standar Pak, kalau di tempat lain OJT kan sekitar 3 bulanan kan. Nah sama, intinya sama sebenarnya, 3 bulanan, prosesnya juga sama. Yang lainnya kan juga pakai surat kan, sama. Udah sama aja. Sama aja. Mungkin kalau biayanya? Nggak ada Pak, biaya apa lagi Pak? Emang yang lainnya bayar Pak? Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Kita gratis Pak. Serius Pak, yang lain bayar Pak? Oh iya, nanti ngukurnya gini Pak. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya, Allah, kui modus, boleh nggak apa-apa. Dibuktikan Pak. Pertama masuk tempat kita capture berapa temuan sekolahnya masing-masing di Google. Di capture, dicatat, dibandingkan 1 bulan, 3 bulan, ada progres nggak? Nah, kalau tidak ada progres, pasti ada yang salah antara kami atau siswanya, karena tidak bekerja. Karena yang kita ajarkan adalah untuk menambah postingan yang ada di internet, jejak digital Pak. Makanya tadi siapa tadi Bu yang sambutan, bukan dunia maya Bu yang benar, tapi dunia internet. Karena saya udah cari Ariel nggak ada, adanya dunia internet. Jadi walaupun sudah di delete pun,
Di internet masih ada. Maka kita ajarkan bagaimana membuat jejak digital yang baik. Kenapa? Sampai kapanpun, sampai kiamat plus 1 hari itu masih ada. Wih, Google-nya udah dihapus masih ada. Di internet udah dihapus masih ada. Kecuali Google-nya bangkrut mungkin. Baru hilang. Tetapi masih ada search engine banyak banget ya. Masih banyak yang akan selalu backup. Oke. Yang kedua, nanti anak ini kita lihat, kita tanya. Biasanya kita tanya, kamu punya karya apa? Karyanya berapa diukur. Nah, nanti 1 bulan, 3 bulan di-tracking lagi. Karyanya progresnya berapa. Itu nanti adalah di antara parameternya untuk ngetes. Begitu Pak? Oke. Pak Eko dicatat. Lagi? Satu lagi? Silahkan. Nggih, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi kan. Pak siapa dari mana? Oke, sebelumnya saya Pak Eko dari Pak Eko. ya. Aku mau Eko kene mlingak-mlingok terus. Nggih, Pak dari mana? Dari SMK Cipta Islam ya, Pak. Oh iya, nggih. Oke, sebelumnya terima kasih waktunya. Tadi sudah dijelaskan beberapa panjang lebar terkait dengan digital marketing itu ya Pak, terkait dengan melihat peluang dari TikTok atau Instagram dan sebagainya bisa menghasilkan. Nah, yang saya tanyakan itu gimana melihat peluangnya Pak? Misalnya saya punya konten di bidang pertanian. Nah, waktu saya untuk mengupload di sosmed itu biar bisa pada diri selain silaturahmi ke yang sudah followernya banyak, waktu-waktu tertentu itu ada tipsnya nggak sih Pak? Atau cuma asal kita cuma pagi hari atau siang hari terus seminggu itu berapa kali gitu Pak? Terima kasih. Pertanyaannya, nah ini GV lagi nih, GV nih, Pak Eko siap-siap. GV. Siapa yang punya butik? Yang punya butik siapa? Kenapa? Bukan. Nah, yang punya butik siapa? Hah? Bukan. Gini aja ganti. Yang punya toko pancing siapa? Hah? Penjual. Oh, ganti pancing. Iki kita sing salah sing lakon gitu. Sing punya toko olahraga siapa? Bingung. Sing punya toko sepeda siapa? Pengusaha apa? Pengusaha sepeda. Hah? Oh, gini, tak kasih clue. Yang punya yang punya butik adalah yang suka fashion, hobi fashion. Yang punya toko mancing, yang hobinya mancing. Yang punya, bener kan? Oh, belum tahu. Tak kasih tahu, Pak. Kira-kira yang punya toko sepeda yang hobinya goes. Kenapa? Belum tentu, Pak. Kebanyakan begitu, Pak. Bapak kan nggak tahu. Artinya yang punya toko roti biasanya yang suka masak, yang punya bikin roti. Kenapa maksudnya? Mereka yang punya usaha adalah yang punya hobi itu. Jadi Bapak Ibu, kalau penjenengan menekuni hobi penjenengan, istiqomah dunia akhirat biasanya akan menghasilkan pendapatan. Ini titiknya di sini Pak, cluenya di sini Pak. Nah, penjenengan tadi kan mengatakan produk-produk pertanian gitu ya. Kenapa tidak kemudian ditekuni, itu kemudian dibikin konten yang baik? Banyak Pak. Cara merawat tanaman yang baik dan benar. Cara panen yang baik. Loh, banyak. Coba lihat di netizen saya itu. Yang hobinya kayak gitu banyak banget. Banyak banget. Karena kenapa saya bisa matur Pak? Karena netizen saya banyak Pak. Hobi mancing banyak. Ketika kita tanya, ternyata dia punya toko pancing. Yang kemudian fashion, oh ternyata dia hobinya modeling. Senang gonta-ganti baju. Rata-rata begitu Pak. Nah Bapak Ibu ini kan psikolog. Psikolog bukan sih? Bukan ya? Apa istilahnya? Apa istilahnya? Hah? Konselor. Kenapa tidak materi-materinya tentang konseling, tentang seperti ini dibuat konten gitu loh. Menghasilkan.
pertanian juga begitu. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana biar ini viewernya tinggi, volumenya tinggi. Jam, oh jelas Pak. Ada jam prime time. Prime time yang pertama tahap 1 itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Kenapa? Jam 6 jam 7 pagi itu yang mau sekolah sudah selesai, sudah siap di meja makan di depan TV sambil makan, apa yang dilakukan? Ngepet. Oke. Habis itu jam 9 sampai jam 10 pagi. Kenapa? Betul, ada jam istirahat. Sing kuliah juga sudah selesai tahap 1, sing kerja ning kantor juga istirahat tahap 1. Yang dilakukan gini lagi. Jam 12 sampai jam 1 siang, enggak usah kita bicarakan, jelas ya. Ya, yang selanjutnya adalah jam 6 sampai jam 7 malam. Pulang sekolah, sudah santai, sudah mandi di depan keluarga, yang dilakukan begini lagi. Nah, yang terakhir ini, maka saya posting jam 6 sampai jam 7 pagi. Yang malam ini, yang ini. Pak Sukron itu saya syuting, saya taruh di situ. Saya nonton ribuan. Saya heran opo. Saya posting cewek cantik sama Pak Sukron, tinggian dia. Tinggian dia. Jam 8 sampai jam 9 malam. Ayo kenapa kok jam 8 sampai jam 9 malam? Waktunya tidur Bapak Ibu. Waktunya tidur itu penjelasan cek dong ini karo ngene iki. Maka besok kalau cari pasangan saya urung bojo, jangan nyari pasangan itu yang pertama sing berkacamata, yang kedua yang hubine ngepet. Karena orang setia, tangi turu sing digoloki dudu bojone ini kocok-kocone. Karo handphone. Oke. Jadi sing waktu Pak. Prime time. Jadi jam 7 sampai jam 6 sampai 7, jam 8 sampai jam 9 itu prime time banget. Yang turunannya tadi itu. Kemudian sekali lagi konsisten. Kalau Anda memang di pertanian, nah di situ istiqomah. Istiqomah di situ. Itulah kenapa saya kontennya saya bagi-bagi. Ada yang musik sendiri, ada yang tentang berita sendiri, atau tentang podcast sendiri begitu. Selanjutnya tadi itu silaturahmi, oke itu jelas ya sudah. Yang selanjutnya buka Google Trend. Pernah buka Google Trend? Nah, trends.google.com. Ketikkan sesuatu tentang apa yang ingin Anda tekuni atau Anda buat kontennya. Misalnya olahan singkong. Terus tarik 3 bulan terakhir. Nah, olahan singkong itu nanti akan ada keripik singkong, ada klenyem. Ngerti klenyem enggak? Enggak. Terus tahumu apa? Tahu. Tahu Pak? Oh, tahu. Beda nama mungkin. Wes tuwa. Tapi saya muda juga tahu Pak. Ya aku wis enom ya. Nah, itu akan ada di situ. 3 bulan terakhir. Nah, 3 bulan terakhir nanti ada yang hitnya itu tinggi Pak, ada grafiknya. Nah, yang itulah yang kemudian harus Anda angkat Bapak Ibu. Begitu Pak. Kalau Anda memaksakan diri dengan pendapat Anda yang mungkin tidak menggunakan pola tadi, mungkin tetap baik, tetapi ngawur. Konsistensinya sulit. Coba kira-kira lah tanpa melihat Google Trend. Kalau kira-kira pas pandemi sampai saat ini, sing hitnya tinggi apa kira-kira? Kira-kira pandemi kan pada di rumah. Kira-kira apa yang hitnya tinggi? Tanaman hias Bapak Ibu. Sama ikan hias. Kenapa? Karena Nggak boleh kemana-mana itu apa sini? Nggak boleh kemana-mana itu apa? Nggak boleh kemana-mana itu loh. Social distancing. Akhirnya orang kan ada rumah. Makanya kan kemarin pandemi kan banyak anak akhirnya kan. Donti anak oke. Nah yang kedua itu tadi. Tanaman hias penjualannya naik. Ikan hias penjualannya naik. Kalau misalnya pas Ramadan. Idul Fitri. Kemarin itu. Kira-kira yang hit apa? Hijab. Makanan berbuka. Itu. Nah itu dimasukkan Google Trend. Itu nanti akan kelihatan grafiknya. Gitu Pak. Menjawab? Alhamdulillah. Monggo lagi.